Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skanto dari Perbankan Seri 1. Di sini saya sedikit akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam spesifikasi perencanaan, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya, perencanaan adalah proses identifikasi dan analisis bagaimana kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Adapun perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu analisis dan identifikasi sumber daya manusia agar kedepannya dapat diketahui dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Di sini perusahaan manajemen sumber daya manusia memerlukan perencanaan agar dapat memajukan perusahaannya dan melatih soft skill yang dimiliki oleh karyawan. Adapun 3 dari tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama tujuan individu, yang kedua tujuan ini organisasi, yang ketiga dan merupakan tujuan nasionalisme. Adapun tujuan dari perencanaan manajemen sumber daya manusia agar dapat mengorganisir dan agar tidak terjadi mismanagement dan tumpang tindih atas tugas dan diberikan, dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja melalui rencana sukses jenjang karir tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia, yang pertama yaitu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas dan tentang job analisis, organisasi dan situasi sumber daya manusia manusia pada masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Proses perencanaan manajemen sumber daya manusia strategi merupakan adapun strateginya. Strategi sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan sumber daya manusia akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam suatu rencana sumber daya manusia, suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramalkan kemungkinan apa yang akan terjadi kelak, seperti perluasan, pengurangan pengorganisasian dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Prosedur perencanaan sumber daya manusia menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang mana kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, mengelompokkan data informasi serta menganalisisnya, lalu menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dan alternatif yang ada dalam rencana, menjadikan rencana, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non ilmiah dan metode ilmiah. Metode non ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi dan perkiraan dari perencanaannya saja.
Sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akibatnya timbul kemismanajemen dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, Kesalahan berasal dari saya, kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.